and we need to respect that from Indonesia again. Semua orang menanti momen sakral sebelum kick-off ketika lagu kebangsaan berkumandang. Tapi kali ini ada yang janggal. Terlepas dari hasil pertandingannya, ada kejadian kontroversial sebelum pertandingan dimulai ketika lagu kebangsaan kedua negara diputar. Pemutaran lagu Indonesia Raya harus diulang hingga 3 kali dan tidak pernah selesai, dan acara langsung dilanjutkan. Hal ini memicu protes di kalangan supporter timnas Indonesia di media sosial, sebagaimana dilontarkan @idn_abroad. Parah ini panitia futsal AFC Wanita, Indonesia Raya gak tuntas. Diulang sampai 3 kali pun gak tuntas, katanya. Ada yang lihat AFC Women's Futsal Asian Cup China 2025 antara Indonesia versus Jepang? Sedih lihat bagian nyanyi Indonesia Raya malah kayak kaset rusak. Sampai ngulang 2 kali, pas kedua kalinya di stop dan langsung lanjut ke acara selanjutnya. Tutur @bedas99. Banyak yang menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi, terlebih karena Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Di tengah kekecewaan supporter, muncul secercah dukungan dari sosok yang tak disangka, seorang pemain yang bukan kelahiran Indonesia tapi hatinya penuh Garuda. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers mendapat kesempatan wawancara eksklusif dengan FIFA menjelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambisi utama Mads Hilgers adalah mewakili timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Saya pikir sebagai pemain, impian terbesar kami adalah memenangkan Piala Dunia. Bagi saya, itu bahkan lebih istimewa daripada memenangkan Liga Champions UEFA. Tegas pemain keturunan itu. Sebab menurut pemain FC20 ini, Piala Dunia adalah untuk negara dan bangsa. Pencapaian di Piala Dunia akan membuat semua orang bangga termasuk diri sendiri dan keluarga. Hilgers pun membayangkan dampak yang besar jika Indonesia lolos ke ajang paling bergengsi di dunia pada tahun 2026 itu. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola hebat dan kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak kami dapatkan, ungkapnya. Apa yang saya rasakan tentang semua hal dan tentang skuad Indonesia saat ini adalah bahwa kami selalu memiliki tim yang kuat dan mudah untuk tumbuh seiring waktu. Dan dengan pelatih baru, kami akan meningkat sebagai pemain, tuturnya. Hilgers benar-benar percaya pada skuad Indonesia saat ini dengan kualitas pemain yang ada. Pemain tersebut menyatakan bahwa bersama klubnya 20, ia memiliki ambisi untuk meraih posisi setinggi mungkin di klasemen Liga. Sementara itu, bersama tim nasional Indonesia, ia menargetkan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Ia meyakini bahwa kedua tujuan tersebut realistis dan bisa dicapai. Dan saat ini, ia sepenuhnya mencurahkan fokus serta usahanya untuk merealisasikannya. Tapi rupanya masalah tak berhenti di lagu kebangsaan. Ternyata AFC memang terbukti penuh kontroversi. Ubah aturan yang merugikan timnas Indonesia. Jagat media sosial dihebohkan dengan kabar adanya aturan baru AFC mengenai regulasi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perubahan format mengenai venue dianggap berpotensi merugikan timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peluang untuk lolos langsung dengan menjadi runner-up grup belum sepenuhnya tertutup, sejumlah pihak menyebut jalur realistis yang bisa didapat skuad Garuda adalah melalui ronde keempat yang diperuntukkan bagi negara di peringkat akhir 3 dan 4 grup C. Jika lolos ke ronde keempat, timnas Indonesia akan bertanding lagi untuk berebut tiket Piala Dunia. Namun belakangan ada aturan baru yang kabarnya ditetapkan AFC untuk format babak keempat nanti dan dirasa bisa merugikan skuad asuhan Patrick Kluivert. Awalnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia direncanakan berlangsung di tempat netral. Namun AFC kabarnya memutuskan bahwa dua tim dengan poin tertinggi dari peringkat ketiga dan keempat putaran ketiga akan menjadi tuan rumah masing-masing grup di putaran keempat nanti. Dasar aturan tersebut pernah diumumkan dalam situs AFC pada 1 Juli 2023. Di situ dijelaskan bahwa putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar secara terpusat.
Pada rilis resmi AFC itu, ada salah satu poin yang menjelaskan bahwa tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi milik dua tim terbaik posisi ketiga dan keempat di babak sebelumnya. Mengacu aturan baru itu, Uni Emirat Arab dan Irak menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah, sebab sementara ini keduanya menjadi peringkat ketiga dan keempat dengan poin terbanyak di antara lainnya. Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin masih berpeluang besar masuk ke putaran keempat. Namun, dengan format baru ini, skuad Garuda kemungkinan besar harus bermain di kandang lawan alih-alih tempat netral yang sebelumnya ditentukan. Selain itu, format baru AFC ini menimbulkan kekhawatiran yang potensi ketidakadilan saat pertandingan, terutama jika wasit yang memimpin berasal dari wilayah yang sama dengan tuan rumah. Tentu, publik tanah air belum lupa dengan pertandingan melawan Bahrain pada Oktober tahun lalu. Waktu itu, Timnas Indonesia mengalami kontroversi terkait tambahan waktu yang melebihi dan berujung pada gol penyeimbang dari Bahrain. Demikianlah ulasan mengenai aturan baru AFC yang berpotensi merugikan Timnas Indonesia jika lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya sekali, aturan baru AFC juga lebih menguntungkan tim Timur Tengah. Pasalnya, AFC baru saja mengganti aturan yang justru merugikan Timnas Indonesia U23. Bagaimana tidak, pergantian aturan terkait prinsip unggulan di semua kompetisi di bawah AFC itu membuat adanya perubahan pembagian pot. Seperti di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 yang awalnya berada di pot 1, justru turun ke pot 2 karena perubahan aturan tersebut. Jelang drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 29 Mei 2025 mendatang, AFC mengumumkan peraturan baru yang tak lagi melihat edisi sebelumnya saja untuk menentukan negara-negara unggulan untuk edisi selanjutnya. AFC memilih melihat 3 edisi sebelumnya untuk menentukan negara-negara mana saja yang layak masuk pot 1, pot 2, dan seterusnya. Jadi, karena Timnas Indonesia U23 hanya ikut di Piala Asia U23 2024, dan 2 edisi sebelumnya tak ikut, maka mereka dipastikan berada di pot 2 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 yang sudah berjuang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 nyatanya hanya bisa berada di pot 2. Jelas itu menjadi kerugian besar karena pasukan Gerald van der Berg itu akan melawan tim-tim kuat dari pot 1. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 sendiri berlangsung pada 1-9 September 2025 dan 11 negara sudah dipilih untuk menjadi tuan rumah.